berkata waktu itu kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kok sepertinya Tuhan suka mengambil orang-orang yang saya kasihi dari hidup saya? Tuhan tidak menjawab keluhan saya itu, tapi dia munculkan satu orang. Lalu Tuhan berkata, kalau orang ini aku ambil lagi, kamu rela enggak? Dan saya harus terus terang, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan itu seketika itu juga. Karena saya cuma bisa menangis dan menangis dan menangis sejadi-jadinya. Karena saya tahu kalau Tuhan ngomong begitu, artinya orang ini akan hilang lagi, saudara. Akan menghilang lagi dari hidup saya. Setelah beberapa menit saya menangis sejadi-jadinya, akhirnya saya bisa menenangkan diri, menguatkan hati saya, dan saya berkata, Tuhan, saya nggak mampu, dan saya nggak rela sebetulnya. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, dan tolong mampukan saya untuk melepaskannya, untuk merelakannya. Harus diakui tidak mudah untuk melepaskan apa yang selama ini kita miliki, apa yang selama ini kita hargai, kita sayangi, kita investasikan hidup kita untuk orang tersebut, saudara. Dan setelah itu damai sejahtera turun dalam hati saya, dan saya tenang. Dan betul saja beberapa waktu setelah itu, setelah waktu doa itu, kejadian orang itu diambil Tuhan, pergi, bukan mati, enggak meninggal, tapi pergi meninggalkan saya. 20 tahun kemudian, hari-hari ini tahun 2020, hal yang mirip-mirip terjadi, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu 20-an tahun yang lalu kira-kira, entah mengapa kehilangan sesuatu yang kita sayangi memang selalu menyakitkan, saudara. Dan ketika dalam doa-doa saya selanjutnya, saya berdoa, saya masih merasa kehilangan. Saya doa dan doa dan doa, saya doa di sini di gereja ini. Sampai satu kali saya mendengar firman Tuhan berkata, suara Tuhan berkata seperti ini. Tidak ada yang hilang dari kehidupan orang percaya. Kalaupun hilang, aku akan mengembalikannya dalam keadaan yang lebih baik. Saya ingat sekali, saya mendengar suara itu dengan jelas. Yang berkata, tidak ada yang hilang dari kehidupan orang percaya. Kalaupun hilang, aku akan kembalikan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Lalu Roh Kudus membawa pikiran saya kepada peristiwa Yusuf dan Yakub. Yakub sempat kehilangan Yusuf di usia Yusuf yang ke-17 tahun. Dia dibuang ke dalam sumur lalu dijual menjadi budak di Mesir oleh kakak-kakaknya, saudara-saudara. Dan kakak-kakaknya melaporkan bahwa Yusuf dibunuh oleh binatang buas, dicabik-cabik oleh binatang buas, dan diberikan bukti jubah yang berdarah-darah. Dan Yakub mau tidak mau menerima itu. Dan dia kehilangan Yusuf. Tanpa Yakub ketahui, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan Yusuf setelah dia dijual sebagai budak di Mesir. Dia datang ke Mesir dalam usia 17 tahun dan kira-kira separuhan dari umurnya. Kemudian pada usia kira-kira 30-an tahun, dari budak yang baru, saudara-saudara, dalam kurun waktu kira-kira 13-an tahun, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dia dipercayakan untuk mengatur seluruh peraturan tentang makanan di tanah Mesir. Dan semua harus patuh kepada Yusuf. Yusuf, Alkitab mengatakan, menjadi mangku bumi di Mesir. Berarti ini kedudukannya sangat tinggi. Karena sudah bisa mangku bumi, saudara. Beberapa tahun sejak Yusuf diangkat di Mesir, kakak-kakaknya datang kembali, datang kepada dia di Mesir tanpa mengenali Yusuf.
Dan mereka minta makanan kepada Yusuf. Itu sebabnya saudara-saudara kita harus hati-hati dalam kehidupan ini. Karena terkadang bahkan seringkali orang yang dulunya kita anggap rendah, bisa jadi sekali waktu kita akan datang mengemis-ngemis kepada dia meminta sesuatu. Jadi hati-hati. Jauh lebih baik kalau kita mengambil posisi, kita menghormati semua orang. Supaya ketika kita ada di bawah dan dia yang di atas, kita tidak diinjaknya. Karena kita menghormati semua orang. Jangan suka menganggap rendah orang lain, kira-kira begitu. Singkat cerita saudara, Yusuf memberitahu bahwa dia adalah Yusuf dan kakak-kakaknya kaget. Satu pikiran yang muncul dalam pikiran kakak-kakaknya adalah mati kita. Karena secara hitung-hitungan manusiawi Yusuf pasti membalas dendam dan akan membunuh mereka. Mungkin dicincang-cincang, bunuhnya juga nggak langsung. Singkat cerita, kakak-kakaknya datang kepada Yakub, bapaknya Yusuf, dan memberitahu Yakub bahwa Yusuf masih hidup dan menjadi mangku bumi di Mesir, penguasa dunia pada waktu itu. Nah, Alkitab mencatat hati Yakub dingin mendengar berita itu. Mengapa dingin? Karena dia sudah melepaskan Yusuf selama 13 tahun. Dia sudah menganggap Yusuf hilang dari hidupnya selama 13 tahun. Dan 13 tahun bukanlah kurun waktu yang sebentaran, saudara. Itu cukup untuk membuat hati Yakub sudah beku, dingin. Makanya ketika dia mendengar Yusuf masih hidup dan menjadi penguasa di Mesir, dia dingin hatinya. Dia nggak percaya. Sampai akhirnya Yusuf mengirim kabar kepada Yakub dan minta Yakub datang ke Mesir. Baru akhirnya Yakub berkata, ya sudahlah, coba aku lihat. Dan saat Yakub ketemu dengan Yusuf, saya percaya waktu itu mungkin Tuhan berkata yang sama kepada Yakub. Tidak ada yang hilang dari kehidupan orang percaya. Mungkin kita berpikir itu sudah benar-benar hilang dari hidup kita. Tapi setelah 13 tahun, Tuhan bisa mengembalikan Yusuf ke dalam tangan Yakub. Dan kali ini dalam keadaan yang jauh lebih baik. Ternyata Tuhan masih sama, saudara. Tuhan masih berkata dalam hidup saya, tidak ada yang hilang dalam kehidupan orang percaya. Kalaupun ada yang hilang, akan dikembalikan dalam keadaan yang jauh lebih baik.